Namun negara partisipan lainnya, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab melayangkan protes menuntut adanya transparansi penunjukan ini. Bisakah dialihkan ke negara yang netral? Bagaimana juga peluang timnas di putaran 4 nanti? Kami membahasnya bersama mantan pemain timnas, sudah ada Mas Bambang Nurdiansyah, dan juga analis sepak bola sudah ada Mas Firzi Idris. Selamat petang Mas Firzi, Mas Bambang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mbak. Ya, Mas Firzi, ini ada negara-negara partisipan yang sudah melayangkan protesnya. Apakah protes-protes ini bisa mengubah keputusan dari AFC sendiri untuk penunjukan tuan rumah di putaran 4 ini? Karena hal ini cukup menarik dan pantas menimbulkan polemik ya, karena kita tahu di awal kan AFC mengedepankan venue netral untuk pertandingan. Terus kemudian menurut rapat komite AFC pada Juli 2023, venue pertandingan adalah 2 tim dengan peringkat terbaik dengan hasil-hasil terbaik di round 3. Hasil-hasil terbaik di round 3 itu seharusnya milik Uni Emirat Arab dan juga Irak ya, yang mendapatkan 15 poin. Sementara Arab Saudi dan Qatar sendiri mendapatkan 12 poin. Dalam pernyataan resmi AFC yang kita terima di media itu memang PSSI kan mengajukan bidding ya, bersama dengan Irak juga mengajukan bidding. Tapi dalam press release yang kita terima di media itu tidak ada wording kata-kata hasil bidding atau sebagainya, Mbak. Jadi penunjukan yang kesannya tiba-tiba muncul dan tiba-tiba melibatkan 2 tim yang kita tahu punya koneksi kuat dengan FIFA dan AFC ya. Kita tahu Gianni Infantino rumahnya di Qatar dan juga Arab Saudi akan menjadi tuan rumah Piala Asia 2027 dan juga maju untuk Piala Dunia 2034. Jadi wajar kalau ada dari berbagai federasi termasuk dari Oman tadi sudah disebutkan juga ya, ada kekhawatiran tertentu juga. Jadi ini sangat wajar memang penunjukannya. Mas Bambang, kalau kita tahu kan memang biasanya ketika bertanding di negara-negara yang ikut berpartisipasi, ini ada kekhawatiran tekanan-tekanan non teknis. Biasanya kalau untuk pengalaman Anda sendiri, untuk membela timnas bermain di luar negeri ini tekanan teknis ataupun non teknis seperti apa yang paling dirasakan? Ya banyak lah Mbak ya, banyak tekanan, mungkin wasitnya sedikit memihak dan seterusnya. Tetapi menurut saya sebenarnya sih kekhawatiran ini sudah lama. Kalau di tempat netral saya pikir lebih fair lah gitu kan, dan peluang kita besar. Tetapi kita main di kandang lawan dan lawan itu yang tuan rumah justru pesaing kita. Ini yang menurut saya cukup berat juga gitu. Tadinya saya berharap ada fair sesuai mutunya FIFA fair play lah gitu di tempat netral, dan kalau di tempat netral saya pikir peluang kita sangat besar. Tetapi oke lah, semua sudah terjadi dan ini keputusan FIFA AFC. Tinggal bagaimana tim pelatih menyiapkan tim ini lebih baik lagi untuk round 4 ini. Kemarin pelajaran berharga ketika melawan Jepang, saya pikir semua tim pelatih sudah mempersiapkan apa yang harus dilakukan ketika maju ke ronde atau main di ronde keempat. Saya ingatkan juga Mbak, sebetulnya tim kita ini sangat nyaman atau bisa lebih berkembang ketika melawan tim-tim Timur Tengah. Kita ini agak sedikit tidak nyaman. Bukan anak-anak naturalisasi saja sebenarnya. Kita yang lokal-lokal juga kalau ketemu ras kuning ini sedikit agak kesulitan. Karena mereka fighting spirit bagus, high pressure-nya bagus. Itu kita bisa lihat ketika kita berhadapan dengan tim Timur Tengah. Lawan Saudi kita bisa bermain bagus di Saudi, main di kandang kita menang, begitu juga lawan Bahrain kemarin gitu. Tetapi ketika kita berhadapan dengan ras kuning, terutama kelas-kelas Korea, Jepang, bahkan sebetulnya Cina itu kita kesulitan. Tetapi kemarin itu terbukti juga, main di Cina kita kalah kan gitu lah. Kemarin bisa dibalas 1-0, itu pun setengah mati dengan penalti. Artinya sebetulnya kalau di depan netral kok saya yakin kalau ketemu tim-tim Timur Tengah. Karena tipikal pemain Timur Tengah ini kan dia pelan, pasti ya possessionnya progresif ke depan, tapi tidak melakukan high press yang menyulitkan pemain-pemain kita, seperti itu Mbak. Kalau dari Mas Firzi sendiri, bagaimana menilai kesiapan, bisa dikatakan kesiapan teknikal dari timnas Indonesia untuk melawan
negara-negara di Timur Tengah? Karena kita tahu mereka kekuatan fisiknya juga cukup oke, serangannya juga sangat direct dan bisa dikatakan kuat dalam duel udara. Ya, ya pertama kalau menghadapi Qatar juga kita belajar dari di Piala Asia U23 ya, beberapa pemain kan di skuad ini main juga di Piala Asia U23 itu melawan Qatar, di mana ada kepemimpinan wasit yang kontroversial ya dari Tajikistan, wasit Kabirov ketika itu yang memberikan kartu merah kepada Ivar Jenner dalam kondisi yang sangat mencurigakan, dan ada tackle-tackle pemain Qatar yang keras yang tidak dikasih pelanggaran. Jadi Marcelino, Ivar, Justin, banyak pemain kita yang main di skuad itu. Ramadan juga mendapat kartu merah kalau tidak salah di laga itu. Jadi memang tipikal yang ini yang harus kita perhatikan ya. Kalau persiapan menghadapi fisik ya, tadi saya juga setuju dengan Om Banu dan juga dengan Adiani tadi sebelumnya. Kita harus siap menghadapi duel-duel fisik yang bisa mereka hadirkan. Kita tahu kita bisa melawan Arab Saudi, kita bisa menang 2-0 di GBK, itu adalah hasil fantastis. Dan kita tahu Arab Saudi ketika kita bermain di Jeddah juga kita bisa menahan 1-1, walaupun memang ketika itu kita berada dalam pressure yang sangat besar ya, kalau tidak salah lawan itu 18 kali tembakan, tapi kita bisa pulang membawa poin yang berharga, dan itu yang harus kita ulang lagi. Dan Coach Patrick sebenarnya sudah menitik beratkan satu aspek ya yang ingin dia perbaiki menjelang round 4. Dia utarakan itu setelah kita kalah lawan Jepang, di mana kita nggak mencatatkan satupun sentuhan di kotak penalti lawan. Nah, aspek ofensif ini yang Coach Patrick ingin kembangkan dari timnya, dan itu juga sudah terbaca dari laga lawan China, laga lawan Bahrain, di mana kita di kandang mungkin seharusnya bisa mendapatkan lebih dari 1 gol untuk kemenangan kita. Mungkin itu yang kita harus waspadai menjelang round 4 nanti, Mbak Cynthia. Mas Bambang, kalau dilihat dari tantangan yang ada dengan pertandingan dari Timnas Indonesia nanti melawan negara-negara dari Timur Tengah ini, apa saja yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia? Baik itu tantangan fisik, tantangan mental, apa saja? Tapi dijawabnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda dalam segmen Timnas yang memang akan berjuang dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia pada zona Asia. Saya akan mencoba ke Mas Bambang. Mas Bambang, kalau kita lihat seperti apa yang harus diantisipasi oleh Timnas Indonesia ketika akan melawan sejumlah negara Timur Tengah. Kita tahu ada Uni Emirat Arab yang sudah 1 kali tampil di Piala Dunia. Qatar 1 kali juga tampil di Piala Dunia. Irak juga 1 kali dan Arab Saudi 6 kali. Indonesia bisa dikatakan belum pernah. Mungkin pernah di tahun 1938 ketika masih Hindia Belanda. Apakah ini menjadi salah satu yang patut diantisipasi oleh Timnas Indonesia? Ya, artinya kalau secara taktikal itu urus domainnya pelatih. Saya pikir mereka sudah mempersiapkan apa yang harus dilakukan, berkaca di grup kita, pertandingan di grup kita. Saya ingatkan bahwa di grup kita tuh lawannya juga tidak ece-ece juga. Artinya fase grup itu kita sudah teruji sebenarnya. Lawan kita juga bagus-bagus, ada Jepang, Australia, Cina, Bahrain, Saudi. Artinya yang kita hadapi di round 4 ini tidak juga melebihi apa yang kita sudah lakukan di fase grup gitu. Tetapi yang saya harus ingatkan adalah ini triki-triki pemain Timur Tengah ini, provokasi sangat dia, ya pura-pura sakit. Nah, ini hati-hati gitu dengan provokasi pemain-pemain Timur Tengah ini. Jangan juga karena provokasi emosi tidak terkontrol akhirnya keluar kartu. Belum lagi kepemimpinan wasit yang mungkin berpihak gitu. Itu juga harus dijaga emosinya sehingga kalau terjadi kartu bahkan kartu merah itu sangat merugikan tim. Kita tahu semuanya, Bung Firji juga tahu pemain Arab ini, dataran Arab ini banyak sekali trik-triknya yang untuk memancing emosi, bersandiwara di lapangan. Apakah drama-drama seperti yang beberapa waktu lalu ketika melawan Bahrain akan kembali terjadi menurut Anda? Bisa jadi. Ini kan tipikal tim-tim Timur Tengah seperti itu gitu loh. Sandiwara yang seperti itu yang harus diantisipasi juga. Di samping taktikal tentunya. Kalau taktikal domain pelatih sudah harus, saya pikir sudah mempersiapkan secara taktikal untuk ronde keempat nanti. Tetapi
aspek-aspek itu juga harus diingatkan juga gitu. Jangan juga kena provokasi, emosi, ya, kena kartu, bahkan kartu merah ini sangat merugikan tim kita. Mas Firzi, lalu apa yang bisa Anda berikan catatan, kelemahan apa, kekuatan apa yang dimiliki timnas Indonesia saat nanti melawan negara-negara Timur Tengah? Dan seperti yang dikatakan Mas Bambang bahwa akan ada banyak drama-drama nanti. Ya, pertama mungkin kita juga harus belajar lebih bijak ya dalam bermain di laga tandang. Karena kita tahu di laga tandang tim ini nggak semaksimal ketika bermain di SUGBK. Dan itu adalah hal wajar karena di SUGBK kita mungkin punya pemain ke-12 dan pemain ke-13 dalam para supporter kita. Tapi yang menarik memang pengalaman bermain tandang ini yang sebenarnya kita di round 3 ini masih sedikit kurang maksimal ya. Oke, kita bisa menahan Arab Saudi gitu, tapi di Sydney di mana sebenarnya stadion juga banyak fans Indonesia, kita kalah besar 1-5, terus kemudian di Jepang terutama melawan tim Jepang yang memang layer 2, tapi kita kelihatan perbedaan kelasnya dan ini harus dimanfaatkan dengan baik ya oleh federasi juga. Di ronde September kan nanti kita kosong itu, kita menjadwalkan 2 laga untuk FIFA Matchday friendly yang tadinya akan dipakai sama Malaysia, tapi Malaysia kabarnya menolak undangan itu untuk jadi kayaknya udah keempat kalinya mereka menolak, sehingga kita punya ronde laga untuk melatih tim untuk bermain di laga tandang. Emang tensinya akan berbeda dan tipu muslihat para pemain itu seperti yang kata Coach Banur juga mungkin nggak seintens biasanya ya, tapi kita tetap harus biasakan diri untuk bermain di luar tandang, bermain di atmosfer mereka, karena ketika kita bermain di kandang Irak misalnya di Basrah, kita menghadapi tekanan supporter mereka di round 2 itu kita juga kerepotan, jadi kalah 1-5 dan itu mungkin yang bisa ditingkatkan oleh para pemain kita dan skuad kita di ronde laga September untuk menghadapi laga-laga krusial nanti. Tapi gini Mas Firzi, ketika nanti tuan rumahnya adalah Qatar dan juga Arab Saudi, ada apa ya bisa dikatakan ketraumaan terhadap wasit Timur Tengah. Apakah ini perlu menjadi kekhawatiran kita bersama? Ya betul, seperti yang tadi kita bahas ya, wasit asal Tajikistan Kabirov itu yang memimpin laga Qatar lawan Indonesia di U23 itu mendapat banyak kritik sekali, dan ketika itu bahkan pelatih Sintayong mengatakan bahwa wajar mereka dapat keuntungan kalau bermain di kandang, tapi tidak sampai level segitu ya, pertunjukan komedi bahkan ketika itu saya ingat Coach Shin mengatakannya. Sehingga banyak sekali memang aspek-aspek non teknis yang harus diwaspadai, benar kata Coach Banur, dengan guling-guling mereka di lapangan yang terjadi lawan Bahrain itu sangat terlihat sekali, dan kita kemungkinan ada satu grup dengan Qatar ya. Kalau ini kan undiannya kita belum tahu persis nih apakah ada batasan-batasan satu tim yang udah bertemu di round 3 tidak akan bertemu lagi di round 4, karena itu belum ada detailnya di situs AFC ataupun di situs FIFA. Sehingga kita baru akan tahu nih menjelang tanggal 17 Juli drawing di Osaka. Tapi normalnya ya memang seharusnya udah tim yang bertemu di round 3 tidak akan bertemu lagi di round 4. Artinya kita akan bermain di Qatar melawan Irak. Irak dan Qatar. Jadi ini yang harus kita waspadai. Kita punya pengalaman kok bermain lawan kedua tim itu dalam situasi normal ya, kita nggak perlu takut menghadapi mereka. Tapi banyak aspek lain yang harus diperhatikan. Mas Bambang, ada potensi kita akan melawan Qatar dan juga Irak. Lalu bagaimana kita bisa menyiasati duel-duel dari pemain-pemain Irak dan Qatar ini? Dan apa yang harus diantisipasi? Baik itu dari non teknis, stadion dan juga kekuatan dari lawan. Ya, artinya yang non tenis saya sudah bahas tadi, triki-triki pemain Timur Tengah itu seperti apa, belum lagi dukungan supporter, mungkin ya seperti supporter kita lah untuk mendukung tim kita. Itu saya pikir anak-anak pemain profesional sudah terbiasa dengan itu. Yang paling penting adalah taktikal yang akan diterapkan nanti Petra Clotters menghadapi tim-tim itu. Saya pikir selalu saya bilang kalau pengalaman dan statistik kita tuh kalau main lawan Timur Tengah kita lebih bisa berkembang daripada melawan tim-tim ras kuning gitu loh. Tapi saya menyayangkan kenapa pesaing kita kok salah satunya tuan rumah, itu yang jadi masalah gitu loh menurut saya. Tetapi kalau main di tempat netral menurut saya peluang kita juga cukup besar. Tapi mudah-mudahan
karena ini sudah banyak negara-negara juga yang protes, sehingga AFC atau FIFA bahkan wasitnya lebih lebih hati-hati lagi lah untuk memimpin pertandingan tadi. Tidak ada lagi kepihakan yang sangat menonjol gitu. Tuan rumah sangat sering diuntungkan, tetapi seperti Coach Santayong tempo hari bilang, ya jangan keterlaluan juga gitu loh. Itu biasa kalau sebagai tuan rumah itu sedikit diuntungkan, iya gitu. Tetapi sekali lagi saya yakin kalau lawan tim Timur Tengah, kita tuh nyaman main lawan tim Timur Tengah dan bisa berkembang gitu. Yang perlu diperhatikan adalah lini depan, finishingnya juga harus ditingkatkan lagi. Saya pikir tim pelatih tim ini sudah ada apa namanya, kan ada tim analisa, ada semuanya lengkap sebetulnya. Tim pelatih kita ini yang terbaik yang pernah ada semenjak timnas PSSI berdiri gitu, sudah lengkap ini. Tinggal bagaimana mereka merumuskan itu semua untuk nanti di round 4 ini. Oke, baik, tentunya harapan yang terbaik di Oktober 2025 mendatang untuk Timnas Indonesia. Terima kasih sekali lagi mantan pemain Timnas Mas Bambang Nurdiansyah dan juga analis sepak bola Mas Firsi Idris. Terima kasih sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.